Okay, well done. So we can start, yeah? Let me share the material first. Muncul mau. Okay. Yeah. This is our second meeting. Aja ya lebih enak. Okay, today we're going to talk about sentences with reduced clauses. Ya. Jelasannya. So, apa itu sentences with reduced clauses? Sebelum kita masuk ke sentence with reduced clauses, saya ingin bertanya dulu, apa itu clauses? Saya tunjuk satu-satu ya. Apa itu clauses? Coba Siti Nurbariah. Apa itu clauses, Siti? Siti, are you there? Di unmute dulu speakernya, Siti. Ya. Oke, kita next move ke Novianti. Novianti, bisa jelaskan apa itu clauses? Iya, Miss. Ya, silakan dijelaskan. What is clauses? Sudah belajar belum tentang clauses? Belum, Miss. Oh, belum ada pembahasannya ya. Tapi kemarin sudah di bagian saya itu sudah ada ini ya penjelasan mengenai sentence with one clauses. Nah, sekarang kita bahas tentang sentences with reduced clauses. Oke, jadi clauses adalah rangkaian kata ya. Clauses adalah rangkaian kata. Begitu. Jadi katanya majemuk yang dihubungkan oleh conjunction. Contoh, misalnya gadis cantik itu duduk. Itu contoh clause, ya. Itu contoh kalimat. Lalu kita tambahkan conjunction. Menggunakan kata yang ya, yang. Gadis yang cantik itu duduk. Berarti ada gadis, lalu dihubungkan dengan kata conjunction, yang, dan ada penjelasannya dia ngapain. Duduk. Pertama kan gadis cantik duduk. Ya kan? Lalu ditambah conjunction jadi gadis yang cantik itu duduk. Begitu. Jadi ada penghubung, kalimat penghubung antara gadis dengan apa? Dengan keterangan yang selanjutnya. Yang ngapain, apakah dia cantik, begitu. Jadi nouns diikuti dengan gadis nouns ya. Nouns diikuti dengan kalimat penghubung, lalu diikuti dengan complement. Complementnya itu bisa dengan adjektif atau adverb. Gitu. Nah, silakan kita lanjutkan ya. Sekarang fokus ke layar. Sentences with reduced clauses. Sebelumnya mohon maaf ya agak berisik karena saya posisinya berada di sekitar perumahan, jadi ada pembangunan di sebelah, lumayan berisik. Oke, Miss. Ya, No Miss. problem. Lanjut. Okay, it is possible in English
for clause to appear in a complete form or in a reduced form. Jadi hal yang umum ya di dalam klausa atau kalimat ya untuk memunculkan bentuk kalimat yang sempurna atau bentuk yang tidak sempurna. Tidak sempurna ini apa? Jadi dalam kalimat itu misalnya dalam bahasa Indonesia SPOK ya, subject, predicate, object, complement. Nah, kalau di bahasa Inggris subject, verb ya. Subject, verb, lalu apa lagi? Subject, verb, object and complement. Sama ya, cuman bahasanya beda. Nah, namun di dalam reduce clauses ini, reduce artinya hilang ya. Ada kalimat yang tidak perlu kita gunakan dan harus kita hilangkan. Dan itu tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Mengerti ya? Reduce artinya mengurangi. Jadi dalam satu clauses yang sempurna, ini kan adalah bentuk sempurna. Begitu. Jadi kita kurangi beberapa kalimat atau beberapa kata ya, maaf bukan kalimat, beberapa kata yang nanti maknanya tetap tidak merubah arti dari kata tersebut. Nah, lalu kita move ke contoh ya. My friend should be on the train, which is arriving at the stations. Oke. Kalimat kedua, although it was not really difficult, the exam took a lot of time. My friend should be on the train. Ayo, saya tunjuk ya untuk mentranslate apa arti dari kalimat pertama. And next, Widi Visayana, silakan coba ditranslate. Contoh yang pertama ya Widi. My friend should be on the train, which is arriving at the station now. Baik, Miss. Teman saya harus berada di kereta yang akan tiba di stasiun sekarang. Sudah, Miss. Hampir mendekati ya. Good. Jadi yang pertama, my friends will be on the train, which is arriving at the station now. Teman saya seharusnya berada di dalam kereta yang mana tiba di stasiun sekarang. Nah, yang mana ini kita hilangkan ya. Reduce ini kita hilangkan. Oke. Nah, kalimat kedua. Although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Meskipun hal tersebut tidak terlalu susah atau sulit, ya, ujian memakan banyak waktu. Jadi di sini dari kalimat pertama kita hilangkan which is. Dari kalimat kedua kita hilangkan it was. Nah, penjelasannya seperti apa, Miss? Begitu. Ya. The first sentence is shows an adjective clauses in its complete form. Itu which is arriving at the station now and it
is reduced form. Okay, arriving at the stations. The second sentence shows an adverb clause in its complete form. Although it was not really difficult. And its reduced form, although not really difficult. Jadi bisa dilihat ya. Jadi dalam kalimat pertama menunjukkan adjective clause ya dalam complete form. Ini complete form dari my friend hingga at the station now. Ya, bisa dilihat which is arriving at the station now. Nah, which is arriving at the station now ini adalah reduced form. Kalau complete formnya apa? My friend should be on the train, which is arriving at the station now. Dan reduced formnya, which is arriving at the station now. Jadi yang kedua ini adalah kalimat ini ya, reduced clauses-nya. Yang pertama adalah complete formnya. Oke. Lalu arriving at the station now. Gimana tadi? Arriving at the station now. Udah dijelaskan tadi ya, itu adalah reduced formnya ya. Nah, lalu the second sentence shows an adverb clause in its complete form. Ini adverb ya. Yang ini adverb. And although it was not really difficult. Lalu although ini adalah reduced formnya. Nah, kita kembali lagi untuk memperjelasnya. My friends should be on the train, which is arriving at the station now. Ini adalah complete form. Mulai dari which is arriving at the station now, ini adalah reduced form. Lalu kalian bisa menghilangkan which is ini. Apa which is ini? Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kenapa dihapus? Ya. Jadi setiap kalian ingin menghapus kalimat yang reduced clause ini, itu yang dihapus adalah adjective clause-nya atau adverb-nya. Di yang pertama, adjective clause-nya adalah which is ini. Jadi ini harus dihapus. Nah, yang kedua, although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Dari although sampai took a lot of time, ini adalah complete ya, complete form-nya. Ya. Nah, reduced clause-nya adalah although it was not really difficult. Karena apa? Karena apa ini adalah reduced clause? Karena dalam reduced clause berisi adverb di sini, yaitu it was. Jadi yang akan dihapus di dalam reduced clause adalah adjective clause, connector, dan adverb. Ini adalah adjective clause connector namanya ya, which is, whom, which. Nah, it was ini adalah adverb-nya. Hal tersebut, jadi kayak keterangannya gitu. Adverb itu adalah komplement ya, pelengkapnya ada di awal. Atau it was, jadi harus dihapus. Begitu ya penjelasannya. Kita next ke selanjutnya ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke poinnya. Skill 13, use reduced adjective clause correctly. Tadi sudah dijelaskan ya. Adjective clause itu yang menjelaskan tentang adjektif atau sifat. Tapi di sini tidak hanya adjective clause, namun kita akan membahas tentang adjective clause connector. Di mana adjective clause connector itu adalah seperti yang Miss jelaskan di page 2, dia adalah penghubung ya. Jadi dia berada sebelum verb, dia penghubung. Seperti which is, whom, ya, which, whose, seperti itu. Nah, adjective clauses can appear in a reduced form. Tadi sudah ketemu ya, adjective clauses can appear in a reduced form. In the reduced form, the adjective clause connector and the verb that directly follow it are omitted. Nah, jadi adjective clause connector dan verb ya yang ada di dalam reduced form
ya, yang ada dalam reduce form itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kita kembali tadi di page 2. Ini kan dihilangkan ya. Tadi kalimat pertama, reduce clauses-nya, which is arriving at the station. Nah, kita ketemu adjective clause connector-nya, which is, dan which is ini harus dihilangkan. Dan kalimat kedua, kita bertemu dengan reduce clause-nya, although it was not really difficult. Nah, it was itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena ketentuannya seperti itu. Jadi harus ada yang dihilangkan. Jadi kalimat tadi, reduce adjektif, kenapa dikatakan reduce? Karena ada beberapa part kata yang hilang, yang dihilangkan ya. Maka clause tadi namanya reduce, berkurang. Jadi beda ya, berkurang sama hilang. Jadi adverb sama adjective clause connector-nya harus dihilangkan dalam kalimat, dalam clause atau kalimat ya, reduce adjective. Sekarang kita move to the example. The woman who is waving to us is the tour guide. Jadi sekarang kita tidak menggunakan complete form ya, but reduce clause form. Jadi tidak kalimat yang sempurna, tapi kalimat reduce ya. Jadi hanya satu kalimat. Tadi kan 2 kalimat, sekarang 1 kalimat saja. And then the second one is the letter which was bright last week arrived today. Yeah, the pitcher that is on the table is full of iced tea. Right? Okay. Each of the sentences may be used in the complete form or in the reduced form. Ini reduce ya. In the reduced form, the connector who, which, or that is omitted along with the be verb is or was. Seperti yang saya katakan tadi, dalam reduced form, ini sudah reduced form ya, maka konektor who, which, or that itu dihilangkan ya, bersamaan dengan verb is or was. Oke. Nah, if there is no be verb in the adjective clause, it is still possible to have a reduced form. Jadi jika tidak ada be verb ya dalam adjective clause, jadi itu masih kemungkinan kalimat tersebut dalam bentuk reduced form. Tapi kalau misalnya ada verb ya dan adjective clause, maka kalimat tersebut tetap reduced clause juga begitu, belum bentuk yang sempurna. Jadi walaupun ada dan tidak ada, kalimat tersebut masih termasuk reduced form. Ini reduced form. Tapi kita tetap menghilangkan konektor dan adverb tadi. And then when there is no be verb in the adjective clause, the connector is omitted and the verb is changed into the ing verb. Oke, kita lihat ya. Ini tadi sampel pertama, the woman who is waving to us is the tour guide. Okay, the letter which was bright last week arrived today. Which-nya dihapus, who is-nya dihapus, which was-nya dihapus. Lalu the pitcher that is on the table is full of iced tea. That is-nya dihapus juga. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mengenai reduce adjective clause? Bagaimana, ada pertanyaan? Hello student, any question from my material? Panas sekali ya sekarang. Yes. No? If it no, we will continue ya. Okay. Berarti ini udah paham semua berarti ya? Atau bagaimana? Ini saya yakin pasti udah tahu semua ya, udah hafal berarti. Nah, yang terakhir Miss ingatkan ya. Jadi ketika tidak ada be verb in adjective clause ya, the connector itu dihilangkan. Konektornya dihilangkan ya, namun verbnya itu berubah ya menjadi ing. Kayak contoh yang ini. Konektor hilang, which is ini harus arriving, nggak bisa arrive. Kalau tadi misalnya ini arrive, dia harus ganti menjadi arriving. Gitu.
Okay, we move to the page 4. Look the example. I don't understand the article. I don't understand the article which appears in today's paper. Ya, ini which. Tadi seperti yang nomor 3 ya. Jangan lupa ini ketentuannya. When there is no be verb in the adjective clause, jika tidak ada be verb in the adjective clause, the connector itu harus dihilangkan dan the verb is changed into the inform. Nah, ini happen ya, and happen di sini. Di sini tidak ada be verb. So, which itu dihapus. Which dihapus. Lalu verb itu diganti menjadi verb ing. Harus verb ing, tidak bisa tidak verb ing ya. Jadi appearing in today's paper. Oke, in this example there is no be verb, betul ya? In the adjective clause, jadi tidak ada be verb-nya. Jadi which itu harus dihilangkan, ya. So the connector which omitted and the main verb appears to the ing form appearing. Jadi kalian harus ingat ketentuan tadi. Nanti saya share kok ini PowerPoint-nya di Skalsa, di Klausa, di skala saya. It should be noted that not all adjective clauses appear in a reduced form. Yeah, an adjective clause can appear in a reduced form only if the adjective clause connector is followed directly by a verb. Nah, ini juga penjelasan, ya. Jadi ini adalah note yang sangat penting yang harus mahasiswa ketahui dalam jika bertemu soal nanti tentang sentences in reduced clauses. Jadi tidak semua adjective clause itu bisa dihilangkan atau bisa menjadi reduced form ya. Nah, adjective clause connector yang which is ini, yang which, whose, whom, that is, itu bisa dihilangkan jika hanya diikuti dengan verb. Oke, jika hanya diikuti dengan verb. Nih, contohnya which appears, tapi kalau misalnya appears ini tidak ada, which tidak bisa dihapuskan gitu. Jadi dia akan menjadi adjective clause connector jika diikuti dengan verb. Maka dari itu, untuk di kalimat adjective clause ini kita tidak bisa menghilangkan which ini ya. Jika misalnya kalian menemukan kalimat namun setelah which ini tidak ada verb, tidak ada appears. Jadi kalimatnya contohnya I don't understand the article which in today's paper. Dari kalimat ini udah nggak nyambung ya. Jadi gimana kita mau menghapus which, makin nggak nyambung. I don't understand the article in today's paper. Jadi which-nya bisa dihapus dan appears jika ada verb, jika ada appears ini. Namun setelah dihapus akan berubah menjadi appearing, jadi verb ing begitu. Oke, kita move ya ke sampel nih, ada 2 sampel. The woman that I just met is the tour guide. Ini doesn't reduce, tidak bisa dihilangkan. Karena apa? Karena tidak ada verb that ya. That ini kan ada adjective clause connectornya ya. That ada penghubungnya, tapi tidak bisa dihapus karena tidak ada verb. Jadi does not reduce. The letter which you sent me arrived yesterday. Which justru di sini diikuti oleh noun. Ya, karena diikuti oleh noun, which di sini tidak bisa dihapus sehingga dia does not reduce, tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu that, which bisa dihilangkan jika diikuti oleh verb. Oke, lagi azan, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, masih azan, nanti kita lanjut lagi.
Oke, well, karena sudah selesai azannya, kita lanjut lagi ya. Membahas tentang reduced clauses ini. Nah, bisa dibaca ya. In these two example, the adjective clauses cannot be reduced because the adjective clause connector that and which are not directly followed by verbs. That is directly followed by the subject I, and which is directly followed by subject I, and which is directly followed by subject you. Ini penjelasan yang dua tadi, yang that and which. Sudah cukup tahu ya. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan sampel nomor 3. Nah, a final point to note is that some adjective clause are set off from the rest of the sentence with comma, and this adjective clause can also be reduced. In addition, when an adjective clause is set off with comma, and reduced adjective clause can appear at the front of the sentences. Jadi, untuk poin akhirnya adalah beberapa kalimat adjektif ya are set off from the rest of the sentence with comma. Ya, bisa dijadikan reduce adjektif ya jika kalimat tersebut dibubuhi dengan koma. Gitu ya. Contohnya, the White House, which is located in Washington, is the home of president. Which-nya hilang kan? Di sini which-nya hilang. Jadi ganti the White House located in Washington is the home of president. Oke, kita ganti posisi lagi. Located in Washington, the White House is the home of the president. Jadi which di sini tetap bisa hilang asalkan dalam kalimat tersebut itu dibubuhi dengan koma. Dan kita bisa merubah posisinya ya. Bisa merubah posisinya namun maknanya tetap sama, tidak berbeda. And next we move to ke next sentence. The president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Oke, who hilang ya di sini ya. Di kalimat kedua, who hilang. The president now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisors. Berubah lagi yang ketiga namun tidak merubah makna yang pertama. Oke. Ini contohnya nanti bisa dicek langsung nih juga. Sekarang kita masuk ke bagian skill 14 ya. Ini materi terakhir karena ada 2 skill, 13 dan 14. Nah, dalam skill 14 ini, use reduced adverb clauses correctly. Tadi adjective clause ya, lebih ke adjective clauses-nya, adjective clauses connector, tapi ya, jadi penghubung kayak that is, who, whose, whom, gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang adverb clause correctly-nya. Nah, adverb clause can also appear in reduced form. In the reduced form, the adverb connector remains, but the subject and the verb are omitted. Jadi subject dan be verb-nya yang hilang. Kalau tadi kan verb ya yang hilang dan konektornya, ya. Namun di sini adalah yang hilang subject dan verb-nya. Mari kita lihat, gitu. Ini contohnya. Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Meskipun dia tidak enak badan, ya meskipun dia merasa tidak enak badan, pembicara tetap mengambil bagian dalam seminar. The second sample, when you are ready, you can begin your speech. Ya, ketika kamu sudah siap, kamu bisa memulai pidato kamu. Nah, penjelasannya adalah these two example may be used in either ya the complete or reduced form. Nah, jadi dua kalimat ini seperti penjelasan yang tadi sama ya. Jadi dua kalimat ini bisa merupakan kalimat yang sempurna ya, complete form
bentuk yang sempurna, atau reduced form, bentuk yang kurang. Nah, in reduced form, the adverb connectors although and when remain the subject he. Although ini ya sebagai remainnya subjek di sini yang he. And you as well as the be verb, and you as well as dan be verb-nya are-nya is and are omitted. Oke. Jadi he is and you are di sini harus dihilangkan sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita mau buat reduced form clauses, jika ada adverb di dalamnya, jadi he is ini harus dihilangkan, and you are ini harus dihilangkan. Oke. Nah, if there is no be verb in adverb clauses, jadi jika tidak ada be verb berarti tidak ada is dan are-nya nih gimana? It is still possible to have a reduced form when there is no be verb in the adverb clause. The subject is omitted and the main verb is changed into the ing form. So, misalnya tidak ada is dan are ini, jadi subjeknya yang dihilangkan, begitu. Subjeknya dan dihilangkan. Tapi ini harus sesuai ya kalimatnya. Ini kan kalimatnya ketentuannya ini sesuai dengan, maksudnya akan nyambung jika ada subjek, ada noun dan verb di sini. Nah, tapi nanti misalnya mahasiswa menemukan kalimat, jadi tidak ada verb-nya, cuman hanya ada noun atau subjeknya. Jadi, verb-nya itu harus berubah menjadi ing. Begitu ya, main verb-nya ya. Gitu. Oke, next. Ini penjelasannya, kita lanjut ke sampel berikutnya ya. Nih, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Ini beda kan contohnya? Kalau ini tadi dibuat contohnya he is rather unwell, tapi di sini he feels rather sick. Nah, jadi memang kalau untuk membuat kalimat itu, jika misalnya berbeda aturannya, yang A dan B, tapi harus disesuaikan gitu, harus sesuai SPOK-nya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. And when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. Di sini tidak ada be verb ya, tapi adanya main verb, feels and he. Oke, lalu you and give. Be verb itu yang is, mr. Jangan lupa ya, is, mr itu be verb, were, was. Tapi kalau feels, give ini main verb namanya. Nah, jika misalnya ketemu soal yang seperti ini, ya bagaimana merubahnya menjadi reduced clauses? Hilangkan subjek sama main verb-nya, dan main verb-nya harus diganti menjadi verb ing. Contohnya adalah, although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Walaupun merasa agak sakit, the speaker, pembicara, tetap mengambil bagian dalam seminar. Contoh yang kedua, when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. When giving your speech, ketika memberikan pidatomu, kamu harus berbicara sangat kuat, sangat lantang ya, gitu. Jauh ini mengerti ya? Sejauh ini mengerti? Halo semuanya, pada ngantuk ya? Sejauh ini mengerti penjelasan dari Miss? Yes. Atau Miss terlalu cepat ya, atau bagaimana? Penjelasannya terlalu cepat. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya tinggal 2 lagi. Nanti Miss share pokoknya PowerPoint-nya untuk melihat, untuk mengambil gambaran rumusnya ini ada ya. Di sini ada, tapi Miss mau jelasinnya melalui sampel biar lebih ngerti begitu. Nah, lanjut. It should be noted that not all adverb clauses can appear in a reduced form. Jadi harus diingat ya,
nggak semua adverb clauses itu bisa dihilangkan dalam bentuk reduced form, ya, atau dalam bentuk reduced. And a number of adverb clauses can only be reduced if the verb is in the passive form. Oh, ternyata ya, adverb clauses itu hanya bisa direduce ketika verb berada dalam bentuk pasif, begitu. Contohnya, once you submit your thesis, you will graduate. Ini aktif ya, kalimat aktif, ternyata nggak bisa direduce. Nah, tapi jika kalimat itu berubah menjadi kalimat pasif, once it is submitted, your thesis will be reviewed. Nah, pasif does reduce. Jadi ini bisa di-reduce. Begitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Ini ada penjelasannya ya. So, kenapa Miss kok tidak bisa kalimat aktif, tidak bisa di-reduce? Nah, in the first example, the adverb clause once you submit your thesis doesn't not reduce because clause introduced by once only reduce if the verb is passive and the verb submit is active. Submit ini aktif, kalau dia submit it, review it, berarti dia pasif ya, dan dia sudah automatically di-reduce begitu. In the second example, the adverb clause once it is submitted does reduce to once submitted because the clause is introduced by once and the verb is submitted is passive. Jadi ini berbeda ya dengan kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita harus mereduce-nya dulu, menghilangkan noun-nya, menghilangkan subjeknya, menghilangkan verb-nya. Tapi kalau misalnya kalian ketemu dengan kalimat yang seperti ini, once it is kalimat pasif itu sudah pasti sudah di-reduce. Jadi tidak perlu ada lagi yang dihilangkan begitu. Oke. Nah, ini adalah following charts list, the structure for reduced adverb clause and which adverb clause connector can be used in a reduced verb. Ini dia reduced adverb clauses. Remember this ya, with a be verb in the adverb clause, adverb connector, subject, and be. With no be verb in adverb clause, ya. Jadi ini kalau dengan be verb ingat ya, is, am, are, you, was, itu adalah be verb, oke? Nah, rumusnya ini kalau ketemu be verb, adverb, connector, subject, and be. Dan misalnya ketemu dengan kalimat no be verb, tapi dia main verb. Nah, kalimatnya harus seperti ini. Adverb connector, subject, and verb ing. Oke. Lalu untuk reducing aktifnya, time, after, before, since, while, when, condition, if, unless, whether, and contrast, although, maka tadi menggunakan although. And reduce in passivenya, once, until, when, whenever, if, unless, whether, although, where, wherever, as. Jadi tadi kan Miss jelaskan ya, mengapa aktif tidak bisa di-reduce. Ini kan doesn't not reduce ya. Ini kalimat aktif, cuman dia menggunakan once di sini. Ini ada penjelasannya, jadi tidak bisa di-reduce. Dia harus menggunakan after, before, since, while, when. Dia aktif tapi menggunakan once ya, sedangkan once itu untuk pasif gitu. Itu udah automatically kalian tidak bisa mereduce kalimat tersebut. Jadi harus menggunakan untuk time-nya adalah after, before, since, while, when. Nah, jika pasif dia harus menggunakan once, until, when, whenever. Gitu ya. Oke, so for any questions, student? Ada pertanyaannya lagi mengenai reduce clauses ini? Halo, kenapa tidak ada suara ini? Sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk ya? Belum, Miss. Oke. Mungkin itu saja ya, karena di endingnya sudah berakhir slide-nya. Nanti akan share di Scalsa yang pasti sejauh ini sudah pada mengerti. Mohon di
jawab pertanyaan Miss ya, sudah mengerti? Sedikit-sedikit, Miss. Oke, nanti Miss share kuis juga, tolong ini ya, dikerjakan biar semakin melatih. Oke, karena ini kan memang baru pertama ya belajar mengenai radius clauses ini. Kalau misalnya sering kerjain soal, insya Allah bisa ini apa namanya hafal, melatih begitu. Nah, informasi juga kemarin itu saya baru tahu ternyata saya ada mengajar untuk pertemuan 5 dan 7 ya. Tapi saya tidak dapat notif gitu, reminding. Jadi saya belum ada post ya. Ya, Miss. Ya. Nah, mungkin setelah ini saya akan post. Jadi tugas kalian bertumpuk ya. Karena saya juga baru tahu dari Mr. Benny bahwasanya saya belum mengisi meeting 5 dan 7.